السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في سورة الغافر أو المؤمن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يسأل الله يغضب عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ada satu amalan yang sangat mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, ibadah yang menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, yaitu ibadah doa dan meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana yang kita pahami, salah satu bagian daripada berdoa kepada Allah Jalla wa'ala beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh di setiap hari kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih akthara min 100 marrah. Demi Allah, aku memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala dan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh dalam satu hari saja lebih daripada 100 kali. Dengan kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, segala musibah, segala malapetaka akan dijauhkan dari diri kita. Allah Jalla wa'ala berfirman: wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama satu kaum itu memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah Jalla wa'ala tidak mau untuk mengadab kaum tersebut, tidak bakalan disiksa oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin jauh daripada musibah, jauh daripada ujian-ujian, jauh daripada malapetaka, pastikan di setiap hari kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh, kita akan diberikan keamanan oleh Allah Jalla wa'ala, baik di dunia kita ataupun di akhirat kita. Di dunia kita, Allah Jalla Jalaluh menjaga diri kita dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam malapetaka. Tetapi ketika satu kaum jauh dari istighfar kepada Allah Jalla wa'ala, maka dipastikan Allah Jalla wa'ala akan memberikan musibah dan malapetaka buat mereka. Lebih daripada itu, manfaat daripada istighfar tersebut, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala jelaskan di dalam surah Nuh ayat ke-10 sampai ayat 12. Subhanallah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menceritakan dan menjelaskan, ketika ada 4 golongan atau 4 orang yang datang kepada beliau untuk melampiaskan apa yang ada di hatinya, untuk mencurahkan apa yang ada di pikirannya. Ya Imam, sesungguhnya aku ini dalam kondisi daerahku gersang, tanah susah untuk mendapatkan hujan dari Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana caranya supaya Allah Jalla wa'ala segera menurunkan hujan? Subhanallah, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, rajin-rajinlah engkau untuk beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Niscaya Allah Jalla Jalaluh akan menurunkan hujan segera, dan Allah Jalla wa'ala akan memberikan
tanah yang gersang tersebut subur. Subhanallah. Kemudian datang orang yang kedua, yang kehidupannya kesian, fakir, miskin. Kemudian dia berkeluh kesah kepada Imam Hasan al-Basri. Ya Imam, sesungguhnya aku sudah bosan dengan kefakiranku dan kemiskinanku. Bagaimana caranya supaya aku menjadi orang yang kaya raya dan hilang kefakiran dan kemiskinan pada diriku? Kata Imam Hasan al-Basri, kuatkan istighfar, kuatkan meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Niscaya Allah Jalla wa'ala akan menghilangkan kefakiran dan kemiskinan engkau. Orang tersebut meminta izin kepada Hasan al-Basri. Kemudian tidak berselang lama, datanglah pasangan suami istri dalam kondisi yang susah, sulit untuk memiliki anak. Ya Imam, lebih 10 tahun kami berumah tangga, tapi sampai hari ini Allah Jalla wa'ala tidak menganugerahkan keturunan buat kami. Bagaimana caranya supaya Allah Jalla wa'ala segera memberikan keturunan buat kami? Kata Imam Hasan al-Basri, kamu sebagai suami dan kamu sebagai istri, berbanyak-banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah Allah Jalla wa'ala akan segera memberikan keturunan buat engkau. Pasangan ini meminta izin untuk meninggalkan majelisnya Imam Hasan al-Basri. Kemudian setelah itu datanglah seorang petani yang gagal panen. Kemudian menangis di hadapan Hasan al-Basri. Kemudian mengatakan, ya Imam, tahun ini kami gagal panen. Kami berharap setelah ini tidak ada lagi gagal panen. Tapi bagaimana caranya? Kata Imam Hasan al-Basri, rajin-rajinlah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Niscaya Allah Jalla wa'ala akan menjadikan tanah-tanah kalian tersebut subur. Dan itu membuat Allah Jalla wa'ala akan memberikan kemudahan engkau dalam bercocok tanam, hingga engkau menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Subhanallah, ketika tidak ada lagi yang curhat, kebetulan ada sahabatnya Imam Hasan al-Basri yang bernama Rabi bin Sabih. Kemudian Rabi bin Sabih bertanya, ya Imam Hasan al-Basri, ada 4 orang yang datang curhat kepada engkau, berkeluh kesah dengan masalah yang berbeda. Orang yang pertama daerahnya gersang, kering kerontang tanahnya, antum suruh dia istighfar. Kemudian orang yang kedua hidupnya fakir, miskin. Kemudian engkau juga memberikan nasihat, banyak-banyak beristighfar. Kemudian golongan yang ketiga, atau pasangan suami istri yang susah punya anak keturunan. Kemudian engkau suruh istighfar juga, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian golongan yang terakhir atau orang terakhir, seorang petani yang gagal panen. Supaya tidak gagal panen juga engkau suruh istighfar. Apa yang membuat engkau tersebut mengatakan yang demikian? Kata Imam Hasan al-Basri, wallahi demi Allah, bukan aku yang mengatakan itu, tapi Allah Jalla wa'ala yang mengatakan demikian. Dalam surah Nuh, surah yang ke-71 ayat 10 sampai ayat 12, Allah Jalla wa'ala mengatakan demikian. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Ya, Nabi Nuh ketika memberikan nasihat kepada kaumnya, hei kaumku, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak kalian meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, sebab daripada istighfar tersebut Allah Jalla Jalaluhu menurunkan hujan begitu derasnya, yursilis samaa alaikum midrara. Subhanallah, orang pertama tadi keluh kesahnya berkaitan dengan tanah gersang, tanah kering kerontang. Sebab istighfar, Allah Jalla wa'ala segera menurunkan hujan. Yang kedua tadi, fakir, miskin, disuruh oleh Allah Jalla wa'ala untuk beristighfar. Wa yumditkum bi amwalin. Dengan beristighfar, Allah Jalla wa'ala segera akan memberikan kekayaan. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, jika sekiranya kita tersebut susah dalam masalah berbisnis, susah dalam masalah maisha, susah dalam mencari rizkinya Allah Jalla wa'ala, tolong banyak-banyak beristighfar. Bisa jadi sebab itu dikarenakan dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan istighfar tersebut Allah Jalla wa'ala segera memberikan rizki dan nikmat kepada kita. Sedangkan orang yang ketiga tadi, yaitu pasangan suami istri yang susah punya anak, Allah Jalla wa'ala juga mengatakan, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dengan rajin beristighfar, dengan rajin meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala,
Allah Jalla wa'ala segera menganugerahkan anak keturunan buat mereka. Dan termasuk juga petani yang gagal panen tadi, dengan sebab istighfar, Allah Jalla wa'ala jadikan wa yaj'alul jannati. Kemudian Allah Jalla wa'ala jadikan kebun-kebun mereka subur. Kemudian sungai-sungai dialirkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah, istighfar manfaat yang sangat luar biasa. Jangan sampai lepas dari lisan kita ini untuk beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Baik kita ini merasa salah ataupun tidak merasa salah, baik kita ini pastinya melakukan perbuatan dosa ataupun di antara kita ini tidak merasa melakukan perbuatan dosa, wallahi dengan istighfar tersebut Allah Jalla wa'ala menjaga diri kita dari mara bahaya. Allah Jalla wa'ala menjaga diri kita dari malapetaka. Allah Jalla wa'ala menjaga diri kita dari berbagai macam musibah. Kuatkan istighfar jika sekiranya kita tidak ingin terjadi malapetaka kepada diri kita dan kepada keluarga kita dan kepada negeri kita. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Istighfar bagian doanya kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Doa pastikan juga kita lakukan di setiap hari kita ini. Pastikan kita meminta kepada Allah Jalla wa ala. Jangan sampai kita tersebut tidak meminta kepada Allah Jalla wa ala. Semakin kita meminta kepada Allah Jalla wa ala, Allah Jalla wa ala semakin cinta kepada kita. Allah Jalla wa ala bukan makhluk. Allah Jalla wa ala bukan manusia. Allah Jalla wa ala bukan seperti kita. Subhanallah, jika ada seseorang yang datang kepada kita untuk memohon, meminta kepada kita agar kita memenuhi segala hajat dan kebutuhannya, mungkin 1-2 kali kita bisa untuk memenuhi hajat dan kebutuhan. 3 kali, ke-4 kali dia pun datang kepada kita untuk memohon, meminta agar kita tersebut memenuhi segala kebutuhan dan hajatnya. Mungkin kita bisa memaksakan untuk memenuhi segala bentuk hajatnya dan kebutuhannya. Tapi ketika manusia itu terlalu tergantung dengan kita, ada rasa tidak enak di hati kita, ada perasaan dongkol di kolbu kita, kita pun menghindari orang tersebut. Itu kita manusia, makhluknya Allah Jalla wa'ala. Tapi beda dengan Allah Jalla Jalaluhu. Setiap kali kita memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala semakin cinta dan semakin suka kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita ini tidak pernah mau untuk meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu, dipastikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allah Jalla wa'ala murka kepada kita. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi, orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, orang yang tidak pernah memohon kepada Allah Jalla wa'ala, Allah murka kepadanya. Sebaliknya, ketika kita suka meminta kepada Allah Jalla wa'ala, apapun yang kita minta, termasuk berkaitan tentang masalah nikmat, berkaitan tentang masalah rizki, kita mungkin sudah kaya, tapi terus minta kebaikan-kebaikan lagi. Kita mungkin sehat walafiat, tapi terus minta kesehatan tersebut. Kita mungkin sudah memiliki pasangan, punya anak keturunan, sudah punya rumah, terus minta. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan wallahi demi Allah, dengan doa dan istighfar, itu yang mengamankan kita dari musibah dan malapetaka. Demi Allah, dengan doa dan istighfar tersebut, itu yang membuat Allah Jalla wa'ala mencintai kita. Dengan doa dan istighfar, itu yang memudahkan kita tersebut untuk menjalani kehidupan dunia ini, dan hasilnya nanti adalah kehidupan akhirat dalam kondisi bahagia. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang pentingnya doa. Kenapa? Dengan berdoa tersebut, kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita ini tetap dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita ingin kita sehat walafiat, pastikan doa.
Kita ingin kenikmatan, kekayaan ini tetap ada pada kita. Tetap pastikan doa. Kita ingin keadaan rumah tangga kita baik-baik selalu, sakinah, mawaddah dan rahmah. Tetap panjatkan doa. Karena dengan doa tersebut, segala kenikmatan tersebut akan dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Makanya salah satu doa Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma zidni wa la tunqisni wa akrimni wa la tuhini. Ya Allah, terus tambah kenikmatan tersebut. Ya Allah, jangan sampai engkau kurangi kenikmatan tersebut. Ya Allah, terus tambah kemuliaan untukku ya Allah. Jangan sedikit pun engkau hinakan aku. Dengan doa, kata Nabi SAW, subhanallah, Allah Jalla wa'ala menjaga kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Tapi alangkah baiknya kita kuatkan dengan doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau anugerahkan kepadaku ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab dan siksamu yang datang secara tiba-tiba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kesehatan yang ada pada jasad ini ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam amarah dan murkamu kepada aku. Subhanallah, doa ini kata para ulama, jangan sampai lepas di lisan kita. Pastikan baca selalu. Sehingga apa? Kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Jalla wa'ala berikan selama ini tetap dijaga sampai kita meninggal dunia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami, hapuskanlah segala khilaf dan keburukan kami. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi membawa amal soleh dan kebajikan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighar. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami dan ampunlah dosa ayah bunda kami. Berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada ayah bunda kami sebagaimana mereka memberikan rahmat mereka berdua dan kasih sayang mereka berdua kepada kami ketika kami masih kecil, ketika kami masih membutuhkan bantuan-bantuan mereka. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami dan ampunlah dosa pasangan kami, ampunlah dosa-dosa anak keturunan kami, dan ampunlah dosa kaum muslimin seluruhnya, baik dia yang masih hidup ataupun dia yang sudah meninggal dunia, baik dia yang laki ataupun dia yang perempuan. Sesungguhnya Engkau maha dekat dan sesungguhnya Engkau maha mendengar permohonan dan doa-doa kami ini, dan sesungguhnya Engkau maha mengijabah doa-doa kami dan permohonan-permohonan kami ini. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab dan siksa-Mu yang datang secara tiba-tiba. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kesehatan yang ada pada jasad kami ini. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala macam murka dan amarah-Mu kepada kami. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da
Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adabak inna 'adabaka bil kuffari wal jiddi mulhid. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqimus shalah.